Gimana kabar kalian hari ini? Sehat kah? Oke, pertemuan kali ini kita akan mulai pembelajaran yang pertama. Ini bukunya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Ketiga, setelah wawancara, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya etnis dan keagama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan secara sistematis. Kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan yang terakhir, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Oke, are you ready? Bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Sekarang, ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Tanyakan pada teman-temanmu dari mana mereka berasal, dan berapa teman dari daerah yang sama, dan berapa teman dari daerah yang berbeda. Selanjutnya, lakukan wawancara dengan teman-teman kelasmu mengenai budaya mereka. Namun, jika teman-temanmu berasal dari daerah yang sama, mintalah teman-temanmu untuk bercerita tentang keragaman budaya daerah lain yang mereka ketahui. Selanjutnya, catatlah hasil wawancara dalam bentuk tabel, seperti tabel berikut. Misalnya nomor 1, nama teman kamu adalah Wayan Heri. Dia berasal dari Bali. Upacara adat di Bali, salah satunya yaitu ngaben. Makanan khas di Bali, salah satunya lawar dan komo. Ciri khas daerah Bali yaitu Candi Bentar. Selanjutnya, isilah tabel sesuai dengan hasil wawancaramu terhadap teman-teman di kelas. Mari kita berdiskusi menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa akibat tidak menghargai keberagaman? Nah, salah satu akibat jika kita tidak menghargai keberagaman akan timbulnya konflik di masyarakat yang dapat menyebabkan hilangnya rasa persatuan dan menyebabkan perpecahan. Nomor 2, berilah 2 cara yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai keragaman. Pertama, berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan agama mereka. Kedua, membantu teman yang kesusahan meskipun berbeda suku. Sekarang, kita akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung ide pokok. Bacalah teks pawai budaya dalam bukumu, dan tulislah gagasan utama dan pendukung tiap paragraf dalam bentuk diagram. Teks pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele.
Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara alat musik yang bunyinya sangat menarik. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut seva talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang, coba perhatikan sekali lagi teks pawai budaya di bukumu. Dan kita akan masuk pada paragraf kedua. Di paragraf kedua, terdapat 6 baris kalimat. Baris kalimat pertama, di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Ini adalah gagasan pokok pada paragraf kedua. Sedangkan baris kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah gagasan pendukung pada paragraf kedua. Intinya, setiap paragraf terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana gagasan pokok di masing-masing paragraf bisa terdapat di awal ataupun di akhir dan juga di tengah-tengah. Jika gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua pawai budaya dimasukkan ke dalam diagram, maka akan terlihat seperti berikut ini. Nah, ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pawai budaya paragraf kedua yang telah kita masukkan ke dalam diagram. Selanjutnya untuk paragraf pertama, ketiga, dan keempat, silakan kerjakan dalam buku tugasmu seperti contoh diagram ini. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah beberapa contoh alat musik yang dimiliki oleh suku di Indonesia. Angklung dan suling adalah jenis alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Sasando adalah jenis alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tipa adalah jenis alat musik yang berasal dari Papua. Setiap jenis alat musik memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda dalam memainkannya. Misalnya angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Seruling atau suling dimainkan dengan cara ditiup. Sasando dimainkan dengan cara dipetik. Tipa dimainkan dengan cara dipukul. Sekarang, cobalah cari informasi mengenai alat musik tradisional Indonesia lainnya. Tulislah dalam bentuk tabel. Contoh, nomor 1, nama alat musik suling, asal daerah Jawa Barat. Cara memainkan dan menghasilkan bunyi, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Tuhan menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar
dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri dari berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pahami? Sekarang, mari kita membuat rangkuman. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Kemudian, kita juga telah mempelajari informasi tentang alat musik tradisional Indonesia. Dan kita juga telah mengetahui apa itu sumber bunyi. Sekarang cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kedua, tuliskan beberapa contoh alat musik tradisional Indonesia. Ketiga, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi dan contoh dari sumber bunyi itu? Apa yang sudah aku pelajari hari ini agar lebih menarik? Apa ya usulku? Nah, jangan lupa tulislah jawaban dan sampaikan usulmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.